Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya Cornelius Anjar Medianto dengan NIM 125140159 dari program studi Teknik Informatika ITERA. Di sini saya akan membahas tentang CPU scheduling. Apa itu CPU scheduling? CPU scheduling adalah penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi untuk memutuskan proses yang harus dijalankan oleh CPU. Fungsi utama dari CPU scheduling sendiri antara lain untuk mengatur jatah waktu, mempercepat respon, serta mengoptimalkan penggunaan CPU agar lebih efisien dan adil. CPU scheduling sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu preemptif dan non-preemptif. Preemptif itu maksudnya sistem operasi bisa menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan oleh CPU dan memberikan proses lain kepada CPU. Contoh algoritmanya adalah STCF, round robin, dan MLFQ. Sedangkan non-preemptif maksudnya proses yang sedang diproses oleh CPU tidak bisa dihentikan ataupun disela. Contoh algoritmanya adalah FIFO dan SJF. Untuk jenis algoritma yang pertama adalah FIFO atau first in first out. Ciri dari algoritma ini adalah paling mudah dipahami dan sederhana. Prosesnya sesuai dengan waktu kedatangan atau arrival time dan termasuk non-preemptif. Untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama, proses-proses kecil dapat terjebak oleh proses besar atau convoy effect. Yang kedua, tidak mempertimbangkan durasi pengerjaan sehingga tidak efisien. Yang ketiga, rata-rata turnaround time buruk. Untuk algoritma selanjutnya adalah SJF atau Short Task Job First. Ciri-ciri dari algoritma ini menjalankan proses dengan durasi terpendek dahulu. Turnaround time lebih optimal jika proses tiba secara bersamaan dan termasuk non-preemptif. Kekurangan dari algoritma ini pertama, proses besar bisa tidak dikerjakan jika proses kecil terus-menerus berdatangan atau disebut juga starvation. Yang kedua, proses kecil bisa terjebak jika proses besar datang lebih awal dari proses-proses kecil atau disebut juga convoy effect. Yang ketiga, sulit memprediksi durasi pengerjaan proses berikutnya sebelum dijalankan. Untuk algoritma selanjutnya adalah STCF atau Shortest Time to Completion First. Ciri-ciri dari algoritma ini, turnaround time lebih optimal daripada algoritma sebelumnya. Keputusan pengerjaan didasarkan pada sisa waktu atau remaining time, dan juga biasa disebut versi preemptif dari SJF. Untuk kekurangan dari algoritma ini, yang pertama, proses besar bisa tidak dikerjakan jika proses kecil terus-menerus berdatangan atau biasa disebut starvation. Kedua, sistem sering context switching atau gonta-ganti proses setiap ada proses yang baru masuk, yang dapat mengakibatkan overhead tinggi. Yang ketiga, response time buruk. Untuk algoritma selanjutnya adalah round robin. Ciri-ciri dari algoritma ini, setiap proses memiliki jatah waktu atau time quantum ataupun time slice. Dan semua proses juga dapat jatah waktu yang sama.
memiliki pembagian yang adil dalam time quantum, dan algoritma ini termasuk ke dalam preemptif. Kekurangan dari algoritma ini yang pertama, terlalu bergantung pada time quantum. Jika time quantum terlalu besar, maka algoritma ini akan seperti algoritma FIFO. Jika time quantum terlalu kecil, maka algoritma ini akan sering melakukan context switching atau gonta-ganti proses. Dan masalah yang kedua adalah rata-rata turnaround time sangat buruk. Untuk istilah-istilah penting dalam CPU scheduling adalah yang pertama, burst time atau durasi waktu yang dibutuhkan untuk selesai, arrival time atau waktu saat proses pertama kali tiba, waiting time atau total waktu tunggu proses di antrian, response time atau waktu proses datang hingga dikerjakan, dan turnaround time atau total waktu datang hingga selesai. Untuk rumus-rumusnya sendiri, yang pertama untuk mencari turnaround time adalah waktu selesai proses dikurang waktu kedatangan. Untuk mencari waiting time adalah turnaround time dikurang burst time. Untuk mencari response time adalah waktu pertama kali proses dijalankan dikurang waktu pertama kali proses datang. Untuk tugas diperintahkan diberikan 5 proses berikut, dan proses berdasarkan 5 digit terakhir NIM. Gunakan rumus burst berikut agar tidak ada proses yang bernilai 0. Karena 5 digit terakhir NIM saya adalah 40159, maka untuk setiap proses dari 1 sampai 5 secara berurutan adalah 5, 2, 4, 6, dan 11. Di sini untuk arrival time saya menggunakan 0, 1, 2, 3, dan 6 secara berurutan. Kemudian lanjut ke pengerjaan algoritma FIFO. Yang pertama, pengerjaan Gantt. Karena algoritma FIFO ini adalah yang pertama datang akan dikerjakan terlebih dahulu, maka di sini karena yang pertama datang adalah proses P1, maka P1 akan dikerjakan terlebih dahulu sebanyak 5 milisecond. Kemudian karena di sini di detik ke-5 P2, P3, dan P4 sudah tiba, tapi karena P2 datang lebih awal, maka akan dikerjakan P2 terlebih dahulu. Dan di sini karena setiap proses sudah datang, di detik ke-7 sudah pada datang, algoritma ini juga akan mengerjakan proses yang datang lebih awal secara berurutan. Jadi setelah P2 akan dijalankan P3. Terus dilanjut oleh P4.
dan yang terakhir adalah P5. Baik, di sini saya akan mengisi untuk tabel dari waiting time, turnaround time, dan response time untuk algoritma FIFO. Dari yang pertama, karena proses satu, itu yang pertama dari response time dulu. Karena proses 1 datang di detik ke-0 dan langsung dieksekusi, maka response time-nya adalah 0. Kemudian P2 datang di detik ke-1 dan direspon di detik ke-5, dieksekusi di detik ke-5, maka turnaround time-nya adalah 4. Karena harus menunggu 4 milisecond. Untuk P3 karena tiba di detik kedua dan dikerjakan di detik ke-7, maka response time-nya adalah 5. P4 datang di detik ketiga, direspon di detik ke-11, maka untuk response time-nya adalah 8. P5 datang di detik ke-6, dieksekusi di detik ke-17, maka response time-nya adalah 11. Karena di sini di gancarnya tidak ada perselaan, maka waiting time sama dengan response time. Untuk turnaround time-nya kita bisa mencari dengan menambahkan BT dengan WT, burst time dengan waiting time, secara berurutan 5, 6, 9, 14, dan 22. Untuk rata-rata turnaround time, waiting time, dan response time-nya sendiri, untuk turnaround time setelah saya hitung adalah 11,2. Untuk rata-rata waiting time adalah 5,6. Untuk rata-rata response time juga 5,6 karena nilainya sama dengan waiting time. Untuk algoritma selanjutnya, kita akan mengerjakan algoritma SJF. Karena di sini SJF itu proses kecil akan dijalankan terlebih dahulu ketika arrival time-nya sama, tapi di tabel ini arrival time-nya berbeda, maka yang datang akan tetap dikerjakan duluan dan tidak bisa disela. Berarti ini gancarnya hampir mirip dengan FIFO tadi. Terus di detik kelima ini P2, P3, dan P4 sudah tiba, tapi karena P2 yang burst time-nya lebih kecil, maka CPU akan mengerjakan P2 terlebih dahulu. Kemudian di detik ke-7 ini P5 juga sudah tiba,
Namun karena di sini brush time yang lebih kecil adalah P3, maka akan dikerjakan P3. Dan dilanjut oleh P4 karena P4 lebih kecil daripada P5. Kemudian untuk yang terakhir adalah P5. Untuk respon time, waiting time, dan turnaround time hampir mirip dengan Vivo tadi, karena P1 datang di detik ke-0 dan langsung dieksekusi, maka respon time-nya adalah 0. P2 datang di detik ke-1, dieksekusi di detik ke-5, maka 4. P3 datang di detik ke-2, dieksekusi di detik ke-7, maka 5. P4 datang di detik ke-3, dieksekusi di detik 11, maka 8. P5 datang di detik ke-6 dan dieksekusi di detik 17, maka 11. Untuk waiting time-nya sama seperti respon time, karena pada Gancar setiap proses tidak ada perselaan. Untuk turnaround time-nya adalah menjumlahkan brush time dengan waiting time. 5, 6, 9, 14, 22. Untuk rata-rata dari turnaround time, waiting time, dan respon time pada algoritma ini secara berurutan, setelah saya hitung turnaround time-nya rata-ratanya adalah 11,2. Untuk waiting time adalah 5,6. Untuk respon time juga 5,6, karena pada tabel waiting time dan respon time setara. Untuk algoritma selanjutnya adalah FTCF. FTCF sendiri untuk setiap proses datang akan dicek apakah proses baru itu durasi waktunya lebih pendek daripada proses yang sebelumnya. Jika lebih pendek, maka akan dieksekusi. Jika tidak, maka akan mengeksekusi proses yang sebelumnya. Di sini P1 datang di detik ke-5 dan P2 datang di detik ke-1. Karena ini P1 sudah dikerjakan selama 1 milisecond, maka sisa durasi dari P1 ini adalah 4 milisecond. Sedangkan P2 sisa durasinya 2 milisecond. Maka di sini P2 akan dikerjakan sampai selesai. Di detik ketiga P3 dan P4 juga sudah tiba. Kita cek untuk sisa durasi P1 sendiri adalah 4, P3 4, dan P4
4 adalah 6. Karena P1 tiba lebih dulu, maka algoritma ini akan mengerjakan P1. Walaupun nilai P1 dan P3 itu sisa durasinya sama-sama 4, tapi karena P1 datang lebih dulu, maka tetap mengerjakan P1. Kemudian di detik ke-7 ini P5 juga sudah tiba, tapi untuk selanjutnya karena P3 lebih kecil durasi waktu sisanya dan P4 lebih besar daripada P3 dan P5 lebih besar daripada P4, maka di sini secara berurutan akan mengerjakan P3 terlebih dahulu, kemudian dilanjut oleh P4 selama 6 milisecond, dan yang terakhir baru P5 karena sisa durasi P5 paling besar. Untuk tabel pada algoritma ini sendiri, pertama dari respon time-nya, P1 datang di detik ke-0 dan langsung dieksekusi, maka respon time-nya adalah 0. P2 datang di detik ke-1 dan langsung dieksekusi, maka respon time-nya adalah 0. P3 datang di detik ke-2 namun dieksekusi di detik ke-7, maka respon time-nya adalah 5. P4 datang di detik ke-3 namun dieksekusi di detik ke-11, maka respon time-nya adalah 8. P5 datang di detik ke-6 dan dieksekusi di detik 17, maka respon time-nya adalah 11. Untuk waiting time-nya, karena di sini P1 disela oleh P2, P1 yang pertama menunggu selama 0 milisecond, kemudian disela P2 selama 2 milisecond, maka ditambah 2. Untuk P2 sendiri karena tidak disela, maka waiting time-nya adalah 0. Kemudian untuk P3 karena juga tidak disela, berarti waiting time-nya sama dengan respon time-nya 5, dan P4 juga demikian 8, P5 juga demikian 11. Untuk turnaround time-nya adalah dengan menambahkan burst time dengan waiting time. Untuk P1 sendiri adalah 7, P2 adalah 2, P3 adalah 9, P4 adalah 14. Kemudian untuk P5 adalah 22. Untuk rata-rata turnaround time, waiting time, dan respon time setelah saya hitung, untuk turnaround time-nya adalah 10,8, untuk waiting time-nya adalah 5,2, dan untuk respon time-nya adalah 4,8. Kemudian kita akan lanjut ke algoritma selanjutnya, yaitu round robin.
Di sini untuk time quantum round robin adalah 3 milisecond. Jadi setiap 3 milisecond maka CPU akan mengganti proses dengan proses berikutnya, dan begitu setiap kelipatan 3 milisecond. Jika jatah waktu time kuantumnya belum habis namun proses sudah selesai, maka proses akan langsung keluar dari sistem. Jadi yang pertama adalah P1, kemudian P2, karena di sini P2 baru mengerjakan 2 milisecond langsung selesai, jadinya ini hanya sampai ke 5 milisecond. Kemudian dilanjut P3, dan juga dilanjut P4, dan dilanjut lagi P5. Di sini karena durasi P1 tinggal 2 milisecond, maka CPU akan mengerjakan selama 2 milisecond untuk P1 yang terakhir. Kemudian dilanjut P3. P3 di sini sudah berjalan 3 milisecond, maka tinggal sisa 1 milisecond untuk P3. Karena P2 sudah selesai di sini, jadi tidak perlu ditulis di sini. Untuk P4 sudah dikerjakan selama 3 milisecond, maka akan dikerjakan lagi sisanya, yaitu 3 milisecond untuk P4. Kemudian yang terakhir P5 baru dikerjakan 3 milisecond, maka sisa 8 milisecond dikerjakan selama 3 milisecond. Dan mengecek ulang apakah proses-proses yang sebelumnya belum dikerjakan atau sudah selesai. Jika masih ada yang belum, di sini adalah P5. Maka di sini akan lanjut lagi ke P5. Terus untuk sisanya juga P5 karena P5 masih belum selesai. Algoritma ini pengerjaannya sesuai urutan kedatangan dan juga time slice. Jadi sebelum jatah waktu yang diberikan habis, maka tidak bisa disela oleh proses-proses yang lain. Jika jatah waktunya habis, maka baru bisa disela. Untuk tabelnya, yang pertama respon time-nya terlebih dahulu. P1 datang di detik ke-0 dan langsung dieksekusi, maka 0. P2 datang di detik ke-1, dieksekusi di detik ke-3, maka 2. P3 datang di detik ke-2, dieksekusi di detik ke-5, maka 3. P4 datang di detik ke-3, dieksekusi di detik ke-8, maka 5. P5 datang di detik ke-6, dieksekusi di detik
ke 11, maka 5 juga. Untuk waiting time-nya sendiri, karena ini ada perselaan untuk P1 sendiri, yang pertama itu 0, kemudian disela selama dari detik ketiga sampai detik ke 14 selama 11 milisecond, maka totalnya adalah 11 milisecond. Dan untuk P2 hanya menunggu selama 2 milisecond dari waktu kedatangan P1 sampai P3. Kemudian P3 ada perselaan. Untuk yang pertama itu dia menunggu selama 3 milisecond, kemudian disela selama dari detik ke-8 sampai detik ke-16 selama 8 milisecond. Maka totalnya adalah 11 milisecond. Untuk P4 juga ada perselaan. Untuk yang pertama, P4 datang di detik ketiga dan dieksekusi di detik ke-8, maka menunggu selama 5 milisecond. Kemudian disela dari detik ke-11 sampai detik ke-17, maka menunggu lagi 6 milisecond. Maka untuk total waktu menunggunya adalah 11 milisecond. Untuk P5 sendiri, dari awal kedatangan sampai dieksekusi menunggu selama 5 milisecond, dan menunggu lagi karena ada perselaan di detik ke-14 sampai ke-20, menunggu selama 6 milisecond. Maka untuk totalnya adalah 11 milisecond. Untuk turnaround time dari algoritma ini, yang pertama P1 itu adalah 16 milisecond karena burst time ditambah waiting time. Untuk P2 4 milisecond, untuk P3 15 milisecond, P4 17 milisecond, P5 22 milisecond. Untuk rata-ratanya sendiri belum saya hitung. Untuk turnaround time-nya adalah 14,8. Untuk waiting time-nya adalah 9,2, dan untuk respon time-nya adalah 3 milisecond untuk rata-rata respon time-nya. Baik, karena untuk keempat algoritma ini sudah dikerjakan, maka lanjut ke pertanyaannya.
pertanyaan diskusi yang pertama, dari keempat algoritma tadi, algoritma mana yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time? Jelaskan. Untuk algoritma yang terbaik adalah STCF. Algoritma ini selalu memilih proses dengan sisa durasi paling singkat di setiap kedatangan proses baru. Karena proses kecil akan selesai lebih cepat, maka untuk rata-rata turnaround time pada algoritma ini lebih kecil. Berdasarkan tabel tadi, algoritma STCF memiliki rata-rata paling kecil, dengan rata-rata turnaround time adalah 10,8. Untuk pertanyaan diskusi selanjutnya adalah algoritma mana yang terbaik untuk sistem interaktif? Jelaskan berdasarkan respon time. Untuk algoritma yang terbaik adalah round robin, karena round robin tadi memiliki respon time paling kecil, yaitu 3 milisecond. Algoritma round robin sendiri memberikan time kuantum untuk setiap prosesnya, sehingga setiap proses akan lebih cepat dieksekusi untuk pertama kali. Dari tabel yang kita buat tadi, round robin adalah algoritma yang memiliki respon time paling kecil dengan 3 milisecond, sedangkan algoritma yang lain lebih besar daripada round robin. Untuk pertanyaan diskusi selanjutnya, tunjukkan minimal satu trade-off nyata dari hasil perhitungan Anda. Dari perhitungan saya tadi, untuk algoritma Vivo dan SCF hampir sama, karena untuk rata-rata turnaround time, respon time, dan waiting time-nya sama. Namun untuk algoritma STCF dan round robin, STCF itu memiliki turnaround time lebih kecil daripada algoritma yang lain, tapi minusnya pada algoritma ini dapat mengalami starvation pada proses panjang. Dan untuk round robin sendiri memiliki respon time lebih cepat daripada algoritma lain, tetapi minusnya untuk turnaround time dan waiting time lebih besar daripada algoritma yang lain, karena sering melakukan context switching atau gonta-ganti proses. Untuk selanjutnya kita akan membahas MLFQ atau Multi-Level Feedback Queue. Aturan-aturan dari algoritma ini untuk rule ke-1, jika priority proses A lebih besar daripada priority proses B, maka A akan berjalan terlebih dahulu. Untuk rule kedua, jika priority A setara dengan priority B, maka proses A dan B akan berjalan dalam algoritma round robin. Untuk rule ketiga, proses yang baru pertama kali masuk akan mengantri di level paling atas. Untuk rule keempat, setelah total jatah waktu pada level itu habis, maka proses akan turun ke level lebih rendah daripada level yang tadi. Untuk rule kelima, setiap beberapa periode semua proses akan dinaikkan ke level di atasnya, atau biasa juga disebut priority boost.
Untuk desain MLFQ sederhananya seperti ini. Untuk level tertinggi itu ada Q3 dengan priority tertinggi dengan time kuantum 2 milisecond dan menggunakan algoritma round robin. Untuk Q2, untuk level Q2 dengan priority sedang dan time kuantum 4 milisecond menggunakan algoritma round robin juga. Dan untuk level Q1 dengan priority paling rendah dengan time kuantum 8 milisecond menggunakan algoritma FIFO atau FCFS, first come first serve. Untuk priority boost-nya ada pada setiap 20 milisecond, setiap kelipatan 20 milisecond akan ada priority boost. Untuk di sini aturan schedulingnya, yang pertama proses akan masuk dulu ke Q3 dan kenapa masuk ke Q3 karena CPU akan memilih antrian dengan priority tertinggi yaitu Q3 dan akan dijalankan terlebih dahulu. Jika quantum time pada Q3 habis namun burst time-nya masih ada, maka akan turun ke level selanjutnya yaitu di Q2. Begitu seterusnya sampai Q1. Jika pada Q3 proses langsung selesai, maka proses akan keluar dari sistem. Untuk Gantt chart-nya sendiri, pertama time kuantum pada Q3 adalah 2 milisecond, maka proses 1 akan dijalankan selama 2 milisecond. Terus lanjut ke proses 2 dijalankan selama 2 milisecond juga. Dan Q3 juga dijalankan selama 2 milisecond. Q4 juga demikian dan Q5 juga demikian. Kemudian di sini tes dan di sini karena time kuantumnya pada setiap proses sudah habis di Q3, maka turun ke level selanjutnya di Q2. Untuk time kuantum di Q2 adalah 4 milisecond. Di sini P1 sudah berjalan 2 milisecond, sisa 3 milisecond dan langsung habis. Terus dilanjutkan oleh P3 karena P2 sudah habis pada Q3, maka akan langsung keluar dari sistem. Maka ini dilanjutkan oleh P3 karena di sini sudah dikerjakan selama 2 milisecond, maka sisa 2 milisecond pada Q2. Untuk selanjutnya adalah P4. P4 di sini sudah dikerjakan selama 2 milisecond, maka masih sisa 4 milisecond. Maka langsung habis di Q2 juga untuk P4. Kemudian di sini P5 sudah dikerjakan selama 2 milisecond, sisa 9 milisecond. Dan di sini berarti P5 namun pada detik ke-20 ada priority boost, maka setiap proses pada level ini akan naik ke tingkat paling atas yaitu Q3.
maka di sini P5 sudah dikerjakan selama 3 milisecond, berarti masih sisa 8. Terus di sini berarti dikerjakan lagi selama 2 milisecond untuk P5 dan turun ke Q2 dan dikerjakan lagi selama 4 milisecond. Tapi karena burst time-nya masih sisa 2, maka turun lagi ke Q1 dikerjakan selama 2 milisecond karena sisa waktunya sisa 2 milisecond. Mungkin untuk penanda priority boost kita di sini akan menambahkan garis putus-putus seperti ini. Maaf. Baik, di sini dari P1 diproses dan P2, P3, P4, P5. Di sini P2 sudah habis, maka akan langsung keluar dari sistem. Kemudian P1 karena masih sisa turun di Q2 dan habis di Q2 langsung keluar dari sistem. P3 juga demikian, P4 juga demikian. P5 di sini masih ada, namun karena di detik ke-20 mendapatkan priority boost, maka akan naik ke Q3 ke prioritas tertinggi dan di sini dikerjakan selama 2 milisecond dan turun ke Q2 dikerjakan selama 4 milisecond dan turun lagi ke Q1 dan dikerjakan selama 2 milisecond karena sisa waktu terakhirnya tinggal 2 milisecond. Untuk pertanyaan diskusinya, jelaskan mengapa aturan ini dapat mengurangi starvation. Kenapa bisa mengurangi starvation? Yang pertama karena ada priority boost, sehingga proses yang menunggu lama di prioritas terbawah dapat kembali ke Q3, yaitu prioritas tertinggi. Yang kedua, karena proses CPU bound turun level ke bawah, sehingga tidak akan menghalangi proses-proses kecil. Untuk yang ketiga, karena proses interaktif atau proses kecil lebih cepat selesai, maka proses kecil tidak akan terhalang oleh proses-proses besar. Sekian pembahasan CPU scheduling pada video ini. Jika ada salah kata atau kurangnya informasi mohon dimaafkan.
Uh, Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya.